Shalom teman-teman semuanya, saya harap kita semua tetap baik-baik saja. Dan kita hari ini akan memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, bersyukurlah. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Bapa karena atas penyertaan-Mu sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti ibadah online bicara bersama-sama dengan teman-teman kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, indah doa kami, sebenarkan doa kami, karena kami hanya meminta dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, sekarang kita angkat satu pujian lagi, yang berjudul Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia menyembuhkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar.
Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita angkat satu pujian, yaitu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Baik, bagi pembawa firman Blimang Bayu, saya persilahkan. Shalom, selamat malam pemuda-pemudi Denapura. Kembali kita bertemu di ibadah yang masih dilakukan secara online. Apa kabar? Semoga semua baik, dan saya memang sangat berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik untuk bisa melanjutkan seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita. Ya, puji Tuhan, kembali saya mendapatkan giliran pada malam hari ini untuk membawakan firman Tuhan dalam ibadah pemuda. Kiranya bisa kita pelajari bersama-sama dan bisa berguna untuk kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala nikmat yang masih ada pada kami. Semua karena berkat-Mu saja Tuhan. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Nah, kita akan membacanya bersama-sama dan saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus 13 ayat yang kelima berbunyi demikian. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya akan mengulanginya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Baiklah, saya akan mencoba mengilustrasikannya seperti ini. Ada seseorang yang bernama AB. Maaf kalau ada kesamaan ya. Suatu hari, AB meraih penghargaan dalam kejuaraan bahasa dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kebetulan AB ini menguasai 4 bahasa sekaligus. Bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, Jepang. Inggris, Belanda, Jepang, dan Mandarin. Ya, 4 ya. Sekaligus loh ini. Jadi memang bukan kaleng-kaleng nih si AB ini. Nah, pada saat itu AB juga mendapat hadiah dari keluarga atas raihan yang dia peroleh dari sahabat juga dan dari teman-temannya. Bahkan ada sahabatnya yang bernama Arbi memberikan hadiah yang bagi Arbi itu sangat istimewa karena Arbi adalah sahabat yang sangat dikasihinya. Sohib, begitulah bahasanya sekarang ya. Karena begitu banyak orang, bahkan wartawan yang mengurumuni AB, karena kan AB ini sampai bisa mengharumkan nama Indonesia, berarti kan dia sampai internasional gitu, go internasional. Jadi wartawan ngerumunin, dan banyak orang lagi yang lainnya mengerumuni dia, entah mau wawancara atau apa, sampai dia melayang-layang tinggi mungkin ya si AB ya. Dan tanpa menyadari, AB itu tidak sadar bahwa ada hadiah dari Arbi sahabatnya. Nah, setelah waktu berlalu, hari berganti hari, seperti tidak ada sesuatu yang berbalas ke Arbi. Padahal AB dan Arbi ini cukup sering bertemu karena mereka adalah seorang sahabat baik. Namun tidak pernah disebut-sebut atau diungkit-ungkit soal hadiah itu. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak diterima si Arbi. Arbi menjadi sangat kecewa. Di sini Arbi sangat kecewa, sedih, dan sampai meragukan persahabatan mereka akan terus berjalan. Bisa loh sampai meragukan persahabatan itu. Nah, di sisi lain, AB tentu tidak bermaksud demikian. Karena banyak hal yang terjadi di situasi yang sama, di waktu yang sama. Mungkin saja AB ya manusiawi ya, orang lupa atau tidak sadar gitu. Namun itu semua membuat Arbi menjadi sangat kecewa karena dia sudah memberikan sesuatu yang sangat istimewa sebagai ungkapan untuk mengucapkan selamat kepada si AB. Namun mungkin AB lupa. Ya, begitulah. Mungkin
segitu ya sepenggalan kisah dari si AB dan Arbi ya. Nah, hal yang bisa kita coba lihat di sini adalah mungkin saja kita pernah merasakan apa yang dirasakan Arbi, atau saya pun mungkin pernah ya, pernah sih rasanya. Kita ada di posisi marah, kecewa, atau ngambul, atau apalah itu ya, apa namanya itu, pokoknya perasaan itu seperti itulah. Tapi saat ini marilah kita belajar dari arti kasih yang Tuhan ajarkan, yaitu kasih sejati yang tidak menuntut balas, tidak mengharapkan pujian dari apa yang sudah kita perbuat bagi baik itu sahabat atau saudara, teman, atau siapapun lah itu ya. Kasih sejati itu tidak mengharapkan imbalan, atau bahkan hanya sekedar pujian pun. Kasih sejati itu tidak perlu yang begitu. Biarlah segala hal yang baik yang Tuhan perintahkan kepada kita dapat kita lakukan juga bagi orang lain. Nah, lalu bahkan ada hal yang Tuhan Yesus juga pernah ajarkan ke kita, di mana kalau kita ingat, begini, maksud saya, saat seseorang melakukan kesalahan kepada kita dan tanpa sadar kita merasa ingin membalasnya, atau mungkin membalasnya atau bahkan mendendam dengan itu. Di sini bisa juga kita terapkan kasih sejati itu. Bahkan di firman pun ada tertulis bahwa jika seorang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Begitu. Ya, intinya itulah kasih. Dimana kita saat orang membuat kesalahan sama kita, ini sudah sebuah kesalahan ya, yang kadang-kadang membuat kerugian mungkin untuk kita, baik secara material maupun non material. Namun Tuhan mengajarkan kita, beda kasus dengan yang si AB tadi ya. Ini yang lebih ekstrim lagi, bahkan saat orang membuat kesalahan ke kita, kita memang diajarkan oleh Tuhan untuk bahkan bisa mengasihi orang yang berbuat salah sama kita, malah membalasnya dengan kebaikan, bukan membalasnya dengan sesuatu yang bahkan lebih kejam. Kadang-kadang tidak. Tuhan menginginkan kita untuk bisa mengasihi sekalipun orang itu berbuat salah kepada kita. Namun kita harus belajar, kita sama-sama belajar ya, karena hal-hal seperti ini cukup jamak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita semua termasuk saya. Ya, besar kemungkinan kita akan pernah mengalami situasi seperti itu. Dan Tuhan mengajarkan kita supaya kita berpedoman pada 1 Korintus 13 ayat 5 ini, di mana kasih itu di sini tertulis, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Cukup sulit, tapi dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, tentu kita harus melakukan semua itu dengan sepenuh hati, tulus, dan penuh sukacita ya. Bersukacita wajib tuh ya, rekan-rekan muda-mudi Denapura. Nah, marilah kita sama-sama meminta Tuhan untuk memampukan kita agar bisa mengasihi dengan benar. Dengan benar.
Tuhan memberkati. Semoga bisa berguna untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye. Ya, terima kasih Bimang Bayu atas firman-Nya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kumang Palma. Saya persilahkan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami hadirat-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat mengikuti kembali ibadah streaming kami, ibadah pemuda di malam hari ini ya Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa doa syafaat kami membawa bangsa dan negara kami, terkhusus juga dunia yang masih dalam penyakit pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memulihkan kiranya keadaan ini ya Tuhan, kiranya penyakit ini bisa segera diatasi, antivirusnya cepat segera ditemukan, orang-orang yang sehat, orang-orang yang sakit tetap bisa dipulihkan, dan yang sehat bisa diberikan daya tahan tubuh yang baik. Setiap tenaga medis yang sudah bertugas, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar mereka bisa melakukan tugas yang baik ini untuk bisa menyelamatkan pasien yang sedang sakit itu. Kami juga berdoa buat ibadah di seluruh gereja di dunia yang saat ini dalam masih kondisi di pandemi ini, baik yang masih dalam online ataupun yang sudah melakukan offline. Tuhan memberkati kami semua agar kami tetap segala situasi kondisi kami bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berarti pula bagi sidang sinode yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati agar sidang ini dapat berjalan dengan baik, apapun keputusan yang diambil, agar semua boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan dalam pendidikannya masing-masing, baik itu di tingkat sekolah ataupun di tingkat perguruan tinggi, baik yang akan menghadapi ujian. Tuhan Yesus memberkati kami semua, mampukan kami untuk bisa berprestasi dalam bidang kami masing-masing, dan juga bisa menjadi terang buat sesama kami ya Tuhan Yesus. Buat teman-teman kami dalam pekerjaan mereka juga, Tuhan memberkati agar mereka bisa bekerja dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami masih mencari pekerjaan ataupun mencari pasangan hidup. Tuhan Yesus memberkati mereka supaya mereka bisa mendapatkan yang terbaik yang datang darinya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berarti pula bagi persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan Yesus memberkati dan meluruskan supaya persembahan kami dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Mang Palma karena telah membawa kita dalam doa syafaat. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita dengan angkat satu pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu
Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut hadir dalam ibadah online ini. Saya juga berterima kasih kepada pemain musik, ada Nova sama Komang Palma. Di balik kamera ada Mang Kris dan juga Om Boy. Saya terima kasih terutama bagi Blimang Bayu yang sudah membawa kita dalam firman. Baik, ada sedikit pengumuman bagi teman-teman yang mungkin memiliki kerinduan untuk membawa persembahan, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dapat langsung dibawa ke pastori atau dapat melalui transfer yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Dadah.